Ulangan pasal 32 ayat 44 sampai dengan 47. Begini bunyi firman Tuhan. Nasihat Musa yang terakhir. Lalu datanglah Musa bersama-sama dengan Yosua bin Nun dan menyampaikan ke telinga bangsa itu segala perkataan nyanyian tadi. Setelah Musa selesai menyanyikan segala perkataan kepada seluruh orang Israel, berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu pada hari ini, supaya kamu memerintahkan kepada anak-anakmu untuk melakukan dengan setia segala perkataan hukum ini. Sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu. Dan dengan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah kemana kamu pergi, menyeberang sungai Yordan untuk mendudukinya. Bapa, hari ini kami letakkan, inilah tubuh kami, inilah roh kami, inilah jiwa kami. Kami percaya bahwa hanya Engkaulah segala sesuatunya menjadi nyata. Pimpin kami dan kuatkan kami hingga pada akhir zaman. Tuhan jamah kami supaya kami mengenal apa yang Kau mau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra Tunggal, yang percaya kita sama-sama berkata, amin. Beri kemuliaan pada Tuhan, saudara. Di nama Tuhan, shalom. Silakan duduk kembali. Sukacita. Puji Tuhan. Hari ini kita akan masuk di dalam suatu pengertian tentang misbah menyala. Saudara, dalam kehidupan manusia, kita memiliki tubuh, roh, dan jiwa. Dan kita tahu bahwa tubuh, roh, dan jiwa ini harus menjadi satu bagian, satu paket, sekata, seperjuangan, tidak boleh pisah satu-satu, ya. Jadi kita harus bersatu, menyatukan. Setelah kita menyatukan tubuh roh jiwa kita, maka saudara harus membuat misbah yang menyala. Nah, misbah menyala itu bukan dengan kasat mata, kita pakai meja, kemudian kita kasih tanda atau kasih salib atau Alkitab. Itu ada tempat ruang doa. Paham, saudara? Jadi kalau ini namanya misbah menyala, ini di dalam dunia roh, saudara, itu adalah persiapan saudara, supaya saudara mengenal bahwa saudara adalah milik Tuhan. Kalau orang memiliki hubungan yang erat, pasti mereka akan saling tegur menyapa. Benar nggak? Ya, benar ya. Kalau kita menjadi anak-anak Tuhan, saudara, kita mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak ada kata, oh ini golonganmu, oh ini agamamu, tidak ada. Semua anak-anak Tuhan adalah milik Allah, dan Allah yang kita sembah adalah satu, tidak boleh fanatik, ya saudara. Kenapa? Karena di dalam satu rumpunan sedunia ini, saudara, banyak yang kita tidak tahu, ya. Tetapi di dalam rumpunan dunia ini pasti Allah yang kita sembah itu satu. Amin. Mari kita buat misbah yang menyala. Dengan misbah yang menyala itu hatimu misalnya membuka lebih dulu. Apa? Membuka. Caranya gimana membuka? Nah, saudara, kalau senang dengan orang, saudara pernah jatuh cinta? Kalau saudara jatuh cinta, diem-dieman enggak? Gitu? Tahu? Gitu? Atau matanya gini-gini gitu, tahu? Enggak tahu? Buka hati toh. Aku senang kamu, kan gitu. Betul enggak? Sama dalam misbah menyala ini, kamu harus menyapa Allah Bapa kita. Bapa, ini loh aku anakmu. Betul enggak? Kalau kita enggak pernah menyapa, kita hanya bilang, Tuhan berkatono hari ini, Tuhan lindungi anakku, Tuhan berkati suamiku, Tuhan minta toh. Tuhan nanti bilang apa? Aku bukan hansip, karena saya sudah alami, ya saudara. Jadi Tuhan ingin misbah yang menyala ini membentuk karakter hidupmu itu betul-betul bersandar kepada Tuhan sepenuhnya, segenap hati, segenap roh, segenap jiwa. Itu ada ayatnya.
Kalau namanya segenap tuh pasrah bongkoan. Tahu enggak saudara pasrah bongkoan? Berserah. Kayak orang jatuh cinta pertama itu gimana sih? Ingat-ingat, halo, ingat-ingat, loh, gak pernah pacaran ya? Ingat-ingat, ingat loh saudara, mau makan ingat kamu, mau minum ingat kamu. Itu bukan lagu, tapi itu sungguhan. Itu kalau dipraktekkan dalam hidup sehari-hari, itu menyenangkan. Kenapa? Karena selalu ingat. Hati kita ini melekat, menyatu, melekat. Kenapa? Karena di dalam hati kita keluarlah sumber kasih, sumber kesetiaan. Saya ingin setia, saya ingin aku dekat pada Tuhan. Itu intinya. Jadi buat misbah menyala ini bisa bersinar, bercahaya, lebih bercahaya lagi. Saya lihat gambarnya, ya, kita perhatikan gambarnya dulu. Perhatikan, ini hanya satu gambar, saudara. Jadi bukan, persis kayak ini, lebih dari ini, gitu. Jadi kita harus tahu bahwa misbah yang menyala harus bersinar, harus memiliki cahaya yang dari bukan tubuh kita, bukan tubuh roh jiwa kita, tapi yang keluar, yang masuk urapan itu kuasa Allah itu masuk, saudara. Kemudian keluar memberikan sinar yang besar. Dan perhatikan tuh, sinarnya menyala menembus seluruh awan, angin, badai, kuasa kegelapan, minggir kabeh saudara. Nah itu namanya kita membuat misbah yang menyala. Dan itu sangat sederhana sekali, nggak perlu tanpa bu titik, nggak perlu. Tetapi imanmu yang berjalan dan menuju mendekati Tuhan seperti orang, ini ewo. Amin. Kamu harus membuka hati. Aku ini loh Tuhan anakmu, aku cintai engkau. Kamu ungkap hanya kata sederhana aja. Tinggal Allah menyelidiki hatimu. Apakah kamu sungguh-sungguh atau kamu butuh sesuatu, rumahmu dijual, atau kamu punya pacar? Tuhan tahu. Makanya kalau kamu sungguh-sungguh menghadap Tuhan dan percaya, misbah yang menyala itu tetap tidak pernah padam. Amin. Siapa yang memadamkan? Manusianya. Kenapa? Karena ditutupi. Loh, kok bisa kayak gitu? Saudara jangan jauh-jauh. Saudara buka toko, buka depot, buka restoran, bertahun-tahun sepi terus. Ternyata ditutupi kuasa perdukunan. Itu kuasa perdukunan, ditutupi. Jadi kalau ditanya, kamu buka apa? Loh, aku buka rawon-rawonnya enak. Aku tahu loh ngerasa rawon enak. Tapi kok aku tidak kelihatan ya di mana tokomu, di mana depotmu? Karena ditutupi sudah. Itu dunia roh, kegelapan. Itu di dunia yang kasat mata, yang kelihatan tidak kelihatan, yang datang tidak kelihatan ada toko di situ, ada depot di situ. Kenapa? Karena ditutupi. Sama. Misbah yang menyala ini bisa ketutup kalau tubuh kita ini, saudara, tubuh kita ini tidak mau melakukan kehendaknya, sehingga kuasa itu tidak akan bisa masuk. Makanya tadi Musa dari awal tadi ayatnya pendek, tapi itu nanti saudara akan dengar puisinya. Musa lagi menyanyikan puisi, saudara. Pasang telingamu, sampai kayak gitu. Karena manusia itu seringkali duduk diem, tapi ini gerambyang kemana-mana. Duduk diem, seakan-akan denger tapi pikirannya tidak ke Tuhan. Berarti saudara apa? Hatinya tidak tertuju pada Tuhan. Saudara datang ke sini itu apa? Untuk konseling. Gunanya konseling, pengen cepet jodoh, terus pengen cepet kaya, terus apa lagi? Pengen cepet sembuh. Berarti saudara menganggap Tuhan siapa? Kalau Tuhan sangat mencintai saudara. Kalau saudara ingin mencintai Tuhan, misbah ini akan menyala. Dan nyalanya misbah ini sangat berguna untuk setiap pribadi kita, untuk ke masa depan. Dan itu penting. Makanya saudara harus perhatikan baik-baik. Kenapa? Karena misbah ini tidak boleh menghakimi orang. Halo? Tidak boleh apa? Menghakimi orang, apalagi gosip.
Tadi saudara, itu bahaya sekali. Kenapa? Karena misbahmu pelan-pelan redup, terus doamu tidak terjawab, terus ngomongnya apa saudara? Kok Bu Titi gak mandi, saya doain. Jadi saudara tergantung pada manusia. Apalagi kamu kan tidak tahu toh. Kamu bilang janji jam 9, tahu kamu janji jam berapa? Saya doain jam 10 malam. Wah, amit-amit. Jadi karena sudah mengandalkan manusia, saudara akan kecewa. Selama mesbahmu menyala, saudara tidak akan mengandalkan manusia. Tapi saudara memang penting untuk menambah cas, ya. Kalau saudara didoakan, ada kekuatan itu cas, transfer. Saudara didoakan oleh hamba Tuhan, dan hamba Tuhan punya urapan, transfer sehingga kita tenang. Tapi tenangnya itu tidak hanya sementara. Nyala mesbahmu supaya pada waktu nanti doa yang kedua tambah terang, tambah dibuka. Nah, itulah yang Tuhan mau. Jangan menunggu. Amin. Ma, tak bilangi, tidak ada di sini. Tak omongin ma. Apa? Mulai saiki ojo berharap sama Bu Titi. Apa? Disindiri terus bendino. Saya tidak nyindir saudara. Tapi ini kenyataan. Saya akan luka. Kenapa? Karena saya 24 jam. Kadang kita kan mikir, wah Bu Titi enak ya pergi ke sana. Saya enggak enak-enakan. Saya perang. Ketika saya perang, saudara, bisa saya berani untuk mengambil. Ya, halo, bisa. Nah, kalau transfer, apa yang terjadi? Saya yang kelihatan itu ngeri, enggak akan mau. Tapi efeknya beda. Saya Bu Titi beda. Tadinya dong, ini mah sama udah cara bawa uang. Ya wes sekarang gak paten aku Bu Titi. Loh, saya nggak apa-apa sudah gitu kan, tapi Tuhan sedih. Mesbahmu tidak menyala karena kamu mengandalkan manusia. Buatan mesbahmu menyala ketika hamba Tuhan berdoa. Oh ini waktunya pas saudara. Kalau waktunya tuh enak, langsung pas, ditotong oleh Tuhan. Kalau belum sabar. Belum lagi sabar, jangan terus musuh, udah bisa, jangan pro sama saya, aku mutah. Itu kesalahanmu sendiri, betul nggak? Kalau kita sudah puasa, mulai dari jam 6 sampai jam 3, gak makan, gak minum, terus makan imam lombok, sing salah siapa? Bu Titi dong. Gara-gara Bu Titi ini, aku cara murus, padahal dia makan sambal di doa, kenapa kamu? Iya enak Bu, ya kayak tunggalis sudah. Masa enggak? Karena kamu mencobai Tuhan. Boleh mencobai Tuhan? Boleh enggak? Enggak boleh. Jadi kalau mesbah menyala ini harus belajar apa Bu? Belajar untuk sabar menunggu. Kalau ada gosip alor ngedong-ngetan, tutup mulut, bungkus dengan darah Tuhan. Beres. Intinya seperti itu. Jadi mesbah menyala ini, mulut kita tuh terkatup dan diam memuliakan Tuhan. Apapun angin menderu, gosip merah, kuning, hijau, tetap pusat pada Tuhan. Kalau berunding boleh berunding kok, bukan menjelekkan. Intinya sudah, aku mau berunding apa ya Bu Titi, itu sekarang kok susah ya di teleponnya, kenapa ya? Di sing satu nih, yo aku yo. Satu bilang, yo ya, sepodoh kompak kita tidak usah pergi ke tempatnya Bu Titi. Saya pergi siapa? So, saudara, nanti ada susah ya ribet. Bu, tolongan aku. Ada apa? Loh, kok hilang romo? Aduh Bu, aku kualat mbak ibu. Nah, saya ngutuk siapa? Bukan saya loh. Kenapa? Karena kita ini kalau sudah berdoa, kita ini seperti ada hubungan ya. Jadi kalau nanti doanya itu berdua hilang gitu ya, mungkin mogok ya, tiba-tiba datang itu kelihatan semua saja. Duh, kronologi gak tepak kabeh. Lek diomongi itu nanti gak bisa tidur berhari-hari, so stres, tapi lek gak diomongi kok gak ngerti-ngerti. Itu serba repot jadi hamba Tuhan. Tapi Tuhan berikan roh bijaksana. Bisa baku satu-satu dibuka, buka siti, terus gak bisa tidur.
ada, dibuka lagi, buka ombo, buka. Hanya bilang, oh pantesan, sekarang saya tahu kenapa saya harus sabar. Dibuka sama Tuhan, akhirnya jadi dewasa. Amin. Mari saudara, mezbah yang menyala ini harus kita pegang. Saudara harus memiliki satu persatu, tidak boleh rebutan. Pak, aku dulu ya, tidak bisa. Sayang, aku dulu, tidak bisa. Saudara, satu pribadi mezbah satu orang. Namanya dewek-dewek, tesukme dewek. Kecuali tesukme Bu Titi, Maria Magdalena itu satu orang, namanya 3. Ya tetap satu. Jadi kalau kita membuat mezbah menyala, biarlah kuasa Tuhan itu mengurapi hidup kita. Saudara lihat gambar ini, perhatikan lagi gambarnya. Saya pengen saudara itu bukan membayangkan, mengerti bahwa mezbah yang menyala itu betul-betul dibuka untuk umum, ya, dibuka untuk siapapun, bukan orang pinter, bukan orang yang pinter nyanyi, pinter doa, atau pinter pelayanan, atau pinter khotbah. Tidak, untuk semua orang dan tidak peduli siapapun orangnya. Jadi mari kita pelajari bersama-sama ya. Mezbah yang menyala ini ada kepak sayap dari kiri kanan yang akan siap memerangi kuasa apapun, dan di depan ini ada bukan tugu tapi suatu altar yang apa ini, seperti besarnya apa ya namanya, saya lupa, tiang yang kokoh berdiri, dan dia akan menjagai keluar masuknya hidup kita. Dan di sini dikatakan ada kayu-kayu 3 itu, 1, 2, 3 itu ada tubuh, roh, jiwa. Manusia harus menghadap seperti itu. Dan tidak bisa satu tok, tubuh tok atau roh tok, jiwa tok, tidak bisa. Harus tubuh, roh, jiwa. Ini penting, saudara. Dan ini bisa sewaktu-waktu kita membuka dan kita menerima, kita meminta mezbah itu tetap menyala. Kita lihat ayatnya, saudara ya. Ulangan pasal 32 ayat 46. Berkatalah ia kepada mereka, ini ya pesannya, perhatikan segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu pada hari ini. Perhatikan saudara, supaya kamu memerintahkan kepada anak-anakmu, perintahkan anak turunanmu untuk melakukan dengan setia, sama seperti kamu, segala perkataan hukum Taurat ini. Hukum Taurat itu adalah hukum di mana Tuhan memberikan penentuan dalam hidup kita supaya apapun yang kamu lakukan, kalau itu menjadi kehendaknya, Taurat Tuhan itu akan berjalan di atas kehidupan. Kalau zaman dulu surat Taurat itu saudara digulung di tempat disimpan yang rapi, bahkan semuanya itu ada cara-caranya. Demikian juga hidup kita. Tubuh roh jiwa kita harus mengerti cara-cara Tuhan supaya kita mendekat padanya. Cara-cara Tuhan seperti apa? Kita perhatikan gambar ini saudara. Kalau kita perbesar gambar itu saudara, ada seseorang yang masuk di satu lubang yang kecil saudara, di mana itu menandakan tentang kehidupan, mahkota kehidupan manusia, berdiri kokoh di hadapan Allah. Dia bersinar karena tidak bercacat celah. Kehidupan manusia itu diciptakan oleh Allah, itu tidak bercacat celah aslinya, tetapi karena kesalahan dan pelanggaran kita, maka manusia tidak bisa masuk ke lubang yang kecil ini. Adalah lubang kebenaran, jalur kebenaran. Manusia tidak akan bisa masuk kalau tanpa ada pimpinan Tuhan dan kuasa Tuhan bekerja. Maka itu kita mohon kepada Tuhan supaya kita buat mezbah itu selalu menyala. Supaya apa? Semakin terang itu dibuka sudah. Seperti terselubung. Kenapa? Karena hidup kita yang tidak layak dibuka sama Tuhan. Pelataran pertama, pelataran kedua, dibuka. Sehingga kita tahu kebenaran itu menjadi bagian hidup kita untuk selama-lamanya. Ketahuilah bahwa Tuhan itu akan memberikan kuasa pada kita selama kita menghormati Allah kita. Saya tahu maksudnya menghormati bukan gini saja. Menghormati itu kan secara logika. Menghormati itu adalah di saat teduh saudara. Perhatikan baik-baik. Saudara bisa berbicara dengan Tuhan, itu adalah saat teduh.
Di mana saudara membuka hati, tidak mengeluh, aduh ya apa, tidak cukup, aduh ya apa, ini gini, ya apa. Manusia memang seperti itu. Tapi alangkah baiknya kalau misbahmu menyala itu dibuka dengan puji-pujian syukur pada Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau baik. Tuhan, terima kasih Engkau penuh kasih. Tuhan, terima kasih. Itu yang membuat hidupmu itu semakin terang. Dan kakimu itu dituntun oleh Tuhan dalam setapak demi setapak menuju jalan kebenaran dan hidup. Intinya seperti itu. Jadi perjuangkan ini baik-baik, karena hal ini nggak bodoh, tahu nggak bodoh, nggak ada persyaratan. Yang ada adalah asal kamu mau dan kamu beri waktu supaya kamu bisa mengenal Tuhan. Saya ingin tahu, jujur ya saudara, saya juga tidak ingin menghakimi saudara. Pernahkah saudara berdiam diri menenangkan hati Tuhan barang sejenak, 10 menit, 5 menit, bisa angkat tangan? Pernah mengucapkan syukur pada Tuhan? Bisa angkat tangan? Ada? Ada lagi? Terus ayo angkat tangan, jangan ragu-ragu. Ya, ada lagi? Masih ada? Angkat tangan. Kenapa saya suruh angkat tangan? Karena Tuhan melihat kita. Semua pengorbanan tidak sia-sia. Apa yang kamu lakukan itu berkenan di hadapan Allah. Maka itu biarlah terang itu akan menghalau penghalang-penghalang langit dan bumi pada ciptaannya. Ketika kita punya misbah yang menyala, itu loh, mundur dewek, minggir. Lihat, langit itu kan ada di kiri kanan, dia akan pergi, dan terang yang dari Allah itu terus menuju ke Allah. Itu jalan, saudara. Misbah yang menyala itu seperti orang berjalan. Dan dengan perjalanan itu banyak hal penghalangnya, tapi Tuhan singkirno dengan sinar yang kita punya itu. Amin. 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 Saudara ngerti apa saudara tidak ngerti? Aminnya kok amin. 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 Beri kemuliaan Tuhan, saudara. Ayo semangat saudara, jangan sampai ngantuk ya, karena misbah yang menyala ini adalah detik-detik di mana Tuhan menentukan hidupmu ke masa depan. Karena ini paceklik tiba, saudara, bahwa Tuhanlah gunung batu kita. Dia akan mempekerjakan kita untuk menjadi sempurna di masa depan. Senang nggak gitu loh? Amin. Amin. Siapa yang tidak mau disempurnakan cara kerjanya? Siapa yang tidak mau? Intinya kan gitu. Di sini juga Tuhan katakan bahwa Allah itu adil, Dia tidak curang. Allah itu tidak busuk, tapi manusianya yang sering busuk. Karena ini adalah puisinya Musa, saudara. Dia mulai melanggar terhadap anak-anaknya, dia nodai, marah. Itu manusia yang sudah disediakan misbahnya tidak bisa menyala, karena kita suka uring-uringan, suka marah, suka gondok, dan suka memperhalakan anak. Nah itu, mari kita belajar jangan sampai kita salah melangkah, saudara. Didiklah anakmu untuk takut akan Tuhan. Jangan kita juga, apa ya orang bilang, saya sih juga sama, cuma saya hanya berdoa, berserah pada Tuhan, dan Tuhan totok. Intinya gitu. Jadi kalau dalam prosesnya belum lengkap, sudah kita hanya mendoakan, kita tidak bisa ngatur. Sudah. Zaman sekarang buat atur satu karan, sudah. Tapi kalau saya melipat tangan buat misbah yang menyala, siapa yang bisa melawan? Amin. Mari kita perangi semua itu persoalan. Ingatlah bahwa sejak zaman dahulu hal ini sudah diberikan pada setiap manusia. Tapi manusianya yang tidak mengerti atau bebal. Mari kita imani bahwa Sang Maha Tinggi itu akan membagikan miliknya. Milik pusaka itu adalah sesuatu yang sakral, sesuatu yang dunia tidak punyai, itu diberikan kepada
bangsa kita, diberikan pada anak turunan kita. Karena dari awalnya kita punya misbah yang menyala itu. Dan selamanya kalau kita mendidik anak, misbah itu akan menyala. Mari kita buat misbah kita menyala. Amin. Kita buat hidup kita berkenan di hadapan Allah, bukan hanya sampai hari ini, tapi untuk selama-lamanya. Karena dalam perjamuan suci ini, saudara, kalau misbahmu gak menyala, saudara, ya gak ada artinya apa-apa. Kenapa hari ini kita buat misbah menyala? Sebetulnya saya dengan jujur dengan Prasela, saya membuat sesuatu yang bukan ini, saudara ya, mengenai tentang sesuatu roh yang mengerikan. Tapi Tuhan bilang, buat toh ini dulu, nanti Rebu kamu buat ini. Besok Rebu serem, saudara, kisahnya. Tapi kita minta supaya Tuhan juga membuka dan menjaga hati kita supaya tidak transfer roh yang tidak baik itu. Ya, kita masuk lagi ke dalam firman Tuhan. Jadi mari misbah yang menyala ini tidak hanya kamu dengar, tapi kamu rasakan. Kenapa? Karena hari ini kita ada perjamuan suci. Dan saya mau saudara kita mau berkata, Tuhan, buatlah misbahku menyala, supaya aku membara pulang membawa kemenangan. Amin. Jangan mikir yang aneh-aneh, saudara. Tahu mikir yang aneh-aneh, mikir yang nggak pas, itu yang membuat kita nggak punya misbah yang menyala. Tapi ketika kita membuka hati kita, kamu akan bergerak dan bekerja di ladangku. Orang yang bekerja di ladangku itu bukan orang yang pengangguran, saudara, tapi orang yang bekerja, yang ulet, Tuhan pakai. Musa itu bukan pengangguran, Musa itu ulet, saudara, pekerja. Yang tadinya di istana, tapi dia begitu keluar dari istana, pekerja yang ulet, Tuhan pakai. Jadi pada intinya, orang yang dipakai Tuhan itu bukan orang yang pengangguran, bukan. Orang yang bekerja. Daud pun, walaupun dia masih muda, tapi dia suka bekerja. Apa yang dilakukan, dia lakukan. Dan dengan di sela-sela nganggurnya itu dia bikin gitar dan dia memuji-muji Tuhan sampai ternama ke raja. Jadi saya juga nganggur, jangan pikirannya enggak, ya saudara. Jangan arah kemana-mana, bahaya. Mesbahmu akan lenyap, diambil kuasa itu. Kamu puas hanya sementara, tapi selamanya tidak akan kamu temui mesbah itu. Kamu dari bawah lagi, penyucian dulu. Mengapa ada api penyucian, ada api kemuliaan, itu terus bertahap lagi, saudara. Dari awal lagi. Kan iman, saudara. Sudah peringkatnya sudah ke atas, sudah betul-betul menikmati mujizat kuasa Tuhan. Itu berarti sudah masuk dalam mesbah. Kalau saudara sampai jatuh, Bu Titi tidak tahu, lu mata Tuhan lu tahu, makanya mesbahmu tidak menyala, terus ada masalah. Mari kita buka hati kita untuk memahami bahwa mesbah yang menyala ini adalah mesbah yang diberikan pada Tuhan dengan cuma-cuma, dan kita mengimaninya bahwa roh Tuhan akan bekerja di tengah-tengah kita. Amin. Kita buka hati kita, kita terima apa adanya, karena Tuhan ingin kita itu berubah. Jangan itu terus. Itu suatu hari ada satu kesaksian. Dulu kan masih pakai Alkitab, saya. Kalau hari Senin, Selasa kan tempat kita tuh hari Minggu. Senin, Selasa, Sabtu, Minggu, Kamis. Senin, Selasa, Rabu, Kamis mau pergi, Alkitabnya digeblok-geblok karena debu. Jadi lapin, dan duduk di buka angel, susah karena lengket, tidak pernah dibuka. Bagaimana
Bagaimana mesbahmu menyala kalau kamu tidak pernah membaca firman Tuhan? Bagaimana mesbahmu menyala kalau kamu tidak minta urapan Tuhan? Bagaimana mesbahmu menyala kalau hatimu tidak tertuju pada Tuhan? Tujuanmu itu tidak pas. Saat kamu nganggur, pikiranmu tidak pas. Itu juga tidak baik. Mari mulai hari ini Ulangan 32-46 ini menjadi teladan dalam hidup kita. Kita siap untuk menjadi kepala, supaya nanti turun-turunan kita menjadi enak. Kenapa? Karena mesbah menyala ini terang menembus seluruh anak mantu cucu kita. Amin. Mari kita buka hati kita, karena lembaran hidup kita di tahun yang baru ini harus ada pembaruan. Amin. Aku berubah, harus berubah. Kamu ikut berdidik berapa tahun? Tidak ada di sini, saudara. Ini cuma cerita. Selama terus apa? Apa sih gue rasa no? Gak rasa apa-apa tuh. Oh, pantes aku yuk gitu nah, tidak bangun tau. Kamu ikut berdidik berapa tahun? Oh sudah lama. Apa yang kamu sukacita? Apa yang kamu alami? Bahagia. Apa yang kamu alami? Kuasa Tuhan bekerja. Gitu saudara. Yang membangun, jangan terus podo ya podo ae. Opo nek saiki susah nek dihubungi. Itu sudah. Karena mesbahmu gak menyala, jadi kamu gak membangun. Mesbah yang menyala itu selalu membangun. Membangunkan orang-orang di sekitarmu, bangun perkataanmu, bangun perbuatanmu, bangun tingkah lakumu. Itu namanya mesbah menyala. Jadi saudara sukacita. Saya ingin bersaksi, tapi bukan saya yang benar, tapi saya tahu bahwa Tuhan betul bekerja. Saya semalam pagi, ya saya pagi badan saya sakit semua. Saya takut kalau saya ini ketularan gitu ya sama Andreas. Tapi Anda sudah doa sudah enakan. Austin juga, saya lihat juga tidak apa-apa, Leon tidak apa-apa, Evelyn tidak apa-apa. Tapi saya, jadi adem, bukan adem, sakit semua. Terus saya buangnya semua, saya tak puji jadi sendiri saja. Dah saya tidur, ketiduran. Begitu bangun suara saya loh habis sudah. Benar, wow, saya sampai teriak tuh sampai rasanya keringat semua, dingin semua. Ini kena opo, kesedak apa? Saya mikir opo, oh ya ini, opo, oh ya. Akhirnya saya berdoa, Tuhan, ini apa? Saya tidak tahu. Mesbah ini harus menyala. Tidak terus aku diem aja, tidak apa-apa, aku tanya obat. Enggak, saya bilang Tuhan, saya ya apa? Saya memuji, saya nyanyi dalam hati, dan tidak bisa ngomong. Dalam hati nyanyi sambil menitikkan air mata. Kenapa ya? Aku ini tadi kenapa ya? Bisa tidak aku khotbah? Bisa itu tak saya tak pikir bisa. Bisa tidak aku berdiri di sini? Bisa enggak? Berdiri tempat khotbah besok bisa enggak? Besok bisa enggak? Ini sudah sampai sore bisa enggak? Suaranya sih gerok-gerok, enggak bisa apa-apa. Ngomong tuh mumet denger-denger saja. Akhirnya saya bingung, Tuhan tak serano. Ada telepon masuk. Oh kasih ini, telepon masuk lagi kasih ini. Tapi akhirnya semua sudah Tuhan sediakan. Sampai hari ini juga Tuhan sediakan. Saya minum obat, saya minum jeruk, saya juga minum jahe. Saya doain Tuhan, saya serang semua, tak serang. Saya juga tahu bahwa semuanya ini Tuhan yang perhatikan saya. Sudah, saya berdoa saya berserah, saya tidur. Tuhan tak serang, saya tidur. Begitu saya tidur, saya bangun. Suara saya sudah agak merdu, enakan, tapi sih gerok-gerok. Waduh, ini biung, teriak-teriak iso benda ya. Minum lagi obatnya yang kedua, barulah lancar seperti ini. Bukan doa, pendoa apa nggak boleh minum obat, saudara. Berusaha, jangan diem, berusaha. Saya berusaha, tumpang tangan, jeruknya tumpang tangan, pokoknya doa tuh, berdoa. Saya berserah, karena saya tahu Tuhan kalau tidak berkehendak, saya tak panggil hamba Tuhan supaya nanti saya juga tidak habis suara saya. Karena saya tidak bisa bersuara, sama sekali tidak bisa bersuara.
habis suara saya. Kalau bukan karena Tuhan, saya tidak akan bisa berdiri di sini. Itu semua kemurahan Tuhan. Amin. Jadi kalau saya ditolong, saudara pasti ditolong. Amin. Semuanya tuh pasti Tuhan buka jalan. Dan kita harus berusaha. Jadi kalau misbah menyala itu harus ada usaha, saudara. Walaupun saya tidak bisa nyanyi, saya tetap mendengarkan pujian. Sampai Andreas datang mau bangunin saya, tidak berani karena saya tidur, katanya HP-nya nyala terus. Terus saya bilang, nyala apa? Nyanyian. Oh ya udah gitu. Karena saya jaga tiduran, saya puji-pujian, saya nyanyi, saya serah Tuhan, saya capek tidur, tapi itu terus nyala. Jadi pada intinya misbah itu harus menyala. Buatlah semuanya itu dengan sukacita dari Allah. Amin. Kita perhatikan kata-kata indah, saudara. Perhatikan gambarnya juga. Misbah doa menyala, mengalirkan cinta, melantunkan gelombang doa, merajut kesucian. Saudara, saya tahu bahwa ini adalah kata-kata manis, ya. Tapi saya tahu bahwa urapan Tuhan bekerja, ya. Saya senang karena apa? Karena Tuhan mengalun. Saya suka dengan puisi, tapi ini juga arahnya ke puisi. Jadi misbah doa ini seperti alunan cinta, betul loh, saudara. Bu ini Evo, ya, aku cinta Engkau Tuhan. Tapi yang cinta Tuhan itu lebih suci, saudara, dan tidak pernah berubah Tuhan. Tuhan berikan itu. Bahkan melantunkan gelombang doa. Kalau kita cinta Tuhan kan kita selalu ada gelombang. Kalau kita cinta dengan seseorang kan ada gelombang. Ada satu gesekan, sesuatu bukan daya tarik, kayak nyetrum ya. Ada sesuatu yang selalu ada ikatan di situ dan merajut kesucian. Karena dengan doa itu saya sebagai orang merajut. Orang merajut itu tekun, saudara. Kalau sudah tekun berdoa, misbah menyala, maka kesucian itu ada di hadapan kita. Dan kalau kita menjadi suci, luar biasa Tuhan pakai kita. Amin. 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 Sudah mau kudus? Amin. Amin. Saudara harus yakin. Amin itu berarti saudara iya dan amin, saudara. Berarti saudara harus lakukan itu, ya. Tidak dengan paksaan. Kenapa? Karena kita mau masuk dalam perjamuan suci. Siapkan hatimu untuk menerima urapannya. Karena kita lihat gambar ini dulu. Kalau kita besarkan, saudara, di situ ada kepak sayap yang lebar dan itu beberapa kepak sayap. Itu menandakan tentang kuasa Allah bekerja. Jadi itu kepak itu tidak satu, tapi banyak, saudara. Bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, bisa banyak, saudara, sampai ke atas. Itu kepaknya itu melingkupi kita. Lingkupiku dengan kuasa-Mu, seperti ini, dilingkupi oleh Allah dengan kepaknya. Terus sampai ke dalam tempat yang sangat kudus di mana Allah bertata. Dan kita perhatikan di sini, mengapa di situ ada yang terbuka? Karena Allah selalu mengundang kita, masuklah, terus masuk, jangan berhenti. Itu pesan Tuhan. Jangan berhenti, masuk terus, jangan berhenti. Kalau kamu startnya berhenti, iblis ambil kamu. Maka itu kita harus tetap menyembah dan memuji Tuhan. Kenapa? Karena kemuliaan Tuhan itu akan melingkupi kita seumur hidup kita. Amin. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah, rancangan Tuhan tidak pernah berubah. Terus kita lihat di bawah ini, kenapa ada api-api kecil-kecil ini, saudara, di dekatnya tanah. Saya perhatikan, itu adalah api yang Tuhan berikan transfernya. Jadi orang di sekeliling kita mendapat api. Kenapa apinya kecil-kecil? Karena belum ada nyala misbahnya. Contoh nih, saudara, bro, gimana kamu? Sepi ya? Aduh, sepi. Terus ya apa? Bisa nggak nyukupi keuangannya? Ya kalau dipikir logika nggak cukup, tapi saya percaya Tuhan punya kuasa. Jadi saudara, jadi orang itu punya misbah. Ketika dia ngomong gitu kalau Tuhan, itu langsung transfer ke orang itu tadi. Dan orang itu tadi merasa nyaman. Ya aku harus berdoa. Itu saja. Itu lilin-lilin atau cahaya-cahaya itu kayak lilin kan, redup, bukan redup, maaf. Satu-satu itu adalah
Gimana saudara bicara dengan si A, bicara dengan si B, gak usah bicara, selalu jalan aja. Terang itu akan transfer ke orang itu kalau orang itu mau terima, sehingga orang itu akan merasa diselamatkan lewat perbuatan kita, perkataan kita. Nah itu saudara, mari kita juga belajar seperti ini. Mengapa di sebelah-sebelahnya ada pintu gerbang? Pintu gerbang itu adalah pintu batas alam sadar dan alam roh. Selama sudah menjadi milik Tuhan, saudara akan melihat bahwa karya Tuhan itu bekerja di tengah-tengah kita. Dan alam batas alam roh dan alam sadar itu tidak ada batasnya. Kalau kita punya mesbah yang menyala, kita akan bisa pegang bahwa orang ini benar, orang ini tidak benar. Amin. Mari kita mengimani ya, karena apa? Karena jalan yang ditempuh itu hanya satu langkah, satu baris, satu urus, kecil dan sempit. Tapi bersama Tuhan, Tuhan akan memperlebar, ya, memperlebar kekuasaannya, memperlebar anugerahnya, dan Tuhan akan memberkati hidup kita. Amin. Mari kita imani bahwa perjuangan kita bukan dengan darah dan daging, tapi kita berjuang dengan kuasa Allah. Itulah firman Tuhan. Sampai di sini saudara, kita imani bahwa berkuasa atas hidup kita. Firman yang kita dengar hari ini, mesbah yang menyala harus kita terima dengan segenap hati, segenap roh, segenap jiwa. Tuhan pasti memberkati saudara semuanya.